akan mengusir engkau, enyahlah daripadaku kalian semua. Coba bro, saya boleh nggak dibesarin? Ayo, siapa itu? Agama apa? Agama Kristen Bro, atau agama boleh Muslim? nggak saya dibesarin bro? Bro, boleh nggak saya dibesarin? Coba gantian ngomongnya JJ, gantian ngomongnya biar enak didengar. Iyalah, Dia gantian ngomong lah. mulu. Dia ngomong terus kok. Coba, besarin saya bro. Ya udah baca aja itu. Iya kan bisa besar baca. layarnya. Kau bisa Kita baca, kan? Coba biar kita baca. Ya, Nih bisa coba baca, ya, kan? kita ulangnya. Coba. Iya baca. Iya, Kita, Baca. iya besarin baca. dulu lah. Gimana mau Ya, baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau buat menggunakan nama Yesus, Iya mengusir coba setan, kita baca judulnya dulu. bermujizat Bro. pakai nama Yesus. Nih Itu coba, agama nih mana? Jawab dulu. tenang dulu, jangan tantrum gitu jadi host, biasa saja. Oke Bang ya, Bang ya, silakan jawab. Dia tidak bisa jawab. Pertanyaanku hanya siapa. Oke, pertanyaan jika siapa, maka dia menyebut kepada ranahnya agama mana? Islam kah, Hindu kah, Kristen kah? Siapa itu? Nah, Kalau J gini, kalau kamu mau mencari jawaban. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang mengikuti perintah Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir itu banyak orang yang akan memanggil aku Tuhan, bernubuat menggunakan namaku, mengusir setan menggunakan namaku. Oke? Itu agama mana yang akan diusir Yesus? Itu agama mana? Nah, aku tanya, orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat menggunakan nama Yesus, itu ada di Islam kah, Hindu kah, Buddha kah? Jawab. Nah, perhatikan ya J, biar kamu tambah pintar. Tadi kamu mau ngutip perkataan dari Matius 7 ayat 21-23 ya. Nah, 21-nya bunyinya gini, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Yang di sorga. Oke, kehendak Bapak yang di sorga itu apa? Haruskah membunuh Santai Yesus? dulu. Tidak ada. Sampai dulu J, biar tambah. Pertanyaanku apa tadi? Coba bisa diulangin lagi? Pertanyaannya Bisa. apa? Agama mana yang memanggil Yesus? Dengerin dulu. Agama mana yang memanggil Yesus? Dengerin dulu. Jangan ditiban. Saya ngerti kok J. Biar kamu tambah pintar. Masalah kamu percaya atau tidak itu nomor 10. Ya perhatikan. Iya, agama mana yang percaya Yesus memanggil Yesus itu Tuhan? Itu nanti gue jawab. Santai dulu lah ya. Jawab dulu, baru kau narasi agama mana? Iya, karena kau mau ngutip ayat itu dari mana? Iya, agama mana? Pertanyaanku. Iya, nanti saya jawab. Memanggil Nih, Yesus Tuhan. Yang Iya, bermujizat. saya jawab J. Ya, gantian mengusir dulu setan ngomong. pakai nama Yesus. Gantian. Ih, dijawab dulu ya. Aku Iya, gantian. gantian, Aku akan Ji. diam kalau kau menjawab pertanyaanku. Oke? Iya, perhatikan. Kau kan kutip itu dari Alkitab kan? Dari Alkitab, nah ayat 21-nya. Iya, betul. Gantian J, gantian. 21-nya ada kata Bapa di situ. Islam nggak punya Bapa, Tuhannya bukan Bapa. Artinya Islam juga terbuang ke neraka pada ayat yang 21. Ya. Tidak dijawab. Tidak dijawab. Iya, nanti saya jawab kok. Tidak dijawab. Jawab dulu. Nanti saya jawab. Santai, biar kita iris tipis-tipis ayat itu. Perhatikan, pada ayat yang ke-21, nanti saya jawab J, santai, biar tambah ilmumu. Saya Silakan kasih dijawab. gratis. Iya, biar kan aku kasih kamu ilmu gratis nih ya. Nah, Jawab aja. iya nanti saya jawab, saya janji saya jawab. Iya. Ya, perhatikan. Silakan. Iya, tapi jangan ditiban dulu suaranya. Perhatikan, pada ayat yang ke-21 itu bunyinya ada kata Bapa, yang masuk ke surga itu yang melakukan kehendak Bapa. Nah, Islam Tuhannya tidak beranak dan tidak diperanakan, maka nggak boleh dipanggil Bapa. Jawabannya. Jawabanku, siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat menggunakan nama Yesus, mengusir setan menggunakan nama Yesus sesuai dengan yang ada di dalam Bible-mu? Apakah itu Hindu, Kristen kah, Muslim kah, kemana-mana? Jangan menjelaskan dulu, nanti dulu perihal ini. Pertanyaanku adalah siapa manusia yang akan diusir Yesus, yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat menggunakan nama Yesus, mengusir setan menggunakan nama Yesus? Jawab. Ya, itu kan kau bahas ayat 23. 21 ada J. 21-nya dulu sebelum ayat 23, 21 dulu J. Perhatikan. Macet. Bukan, nanti saya jawab. Kau dengar gak? Saya bilang saya janji saya jawab. Kamu lari ke 23, dari 21 dulu pelan-pelan.
Karena aku udah bilang kita iris tipis-tipis ayat itu, perhatikan. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Muslim tidak melakukan kehendak Bapa, karena Muslim tidak memanggil Tuhan dengan Bapa. Artinya dalam ayat 21 semua Muslim akan terbuang ke neraka. Pertama, yang kedua termasuk nabimu, karena Muhammad itu Muslim juga kan. Itu yang pertama. Yang pada ayat 22 nih, pada ayat yang ke-22 bunyinya aku lupa, saya buka dulu ya. 21 doang gua hafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 22 Warahmatullahi wabarakatuh. ayat 22 nya Ya ini dia nggak jawab ini ya. Dia langsung nanti saya jawab. Nanti saya jawab. Saya bilang saya nanti, itu kan ayat 23. Jawab dulu siapa? Iya, itu ayat 23, 22 belum. Iya, itu 23, 22 belum. Jawabnya siapa? Iya, itu 23, dua-duanya belum. Iya, jawabnya siapa? Siapa yang siapa? Iya, itu ayat 23, nanti saya jawab. Dua-duanya belum. Iya, ini ayat 23. Jawabnya itu Udah siapa? bilang, Bukan saya ayat janji berapa? akan saya jawab. Saya janji saya akan jawab. Iya, jawabnya itu siapa? Bukan ayat berapa? Iya, saya janji saya akan jawab. Ayat 22 belum. Udah jadi janji. Itu Jawabnya 23. sekarang bukan janji. Kau kena jantung ya. Kau takut nginep di rumah Sekarang sakit. ini janji, bukan janji. Harus dijawab pertanyaan sekarang. Iya, bukan soalnya kapan 22 gitu. belum selesai. Kenapa ke 23 dulu? 22 belum. Jangan ngeyel-ngeyelan. 22 dulu. Kau itu yang ngeyel, kau itu. Pada hari Pertanyaan terakhir, jawabnya apa udah gitu? santai dulu. Ini 22 nih, udah mengarah ke 23 ini. Santai kau. Pada hari terakhir, saya sudah jelaskan ya, pada 21-nya, yang melakukan kehendak Bapa. Islam tidak punya Bapa, tak boleh dipanggil Tuhannya Bapa karena tidak beranak dan tidak diperanakan. Artinya semua muslim miliaran semua terbuang ke neraka. Pada ayat yang ke-22. Karena Yesus hakim di sini untuk menghakimi semua orang. Pada hari terakhir, ayat 22 Tadi nih. apa ya? Pertanyaanku tadi apa? Agama mana ya Agama memanggil? mana jawabannya? Ya saya masih ingat kok. Saya belum tua Agama mana Ji. jawabannya? Nah, Agama, itu 23. Ini 22 dulu, 22 dulu agama ya. mana jawabannya? Iya, saya jawab 23 itu. Pada hari terakhir itu Nah, pada orang hari terakhir aku memanggil Nah. aku Tuhan, Tuhan. Ya, Akan bernubuat namaku, mengusir setan menggunakan namaku, bernubuat menggunakan namaku. Oke? ya. Oke, perhatikan. Ini dijawab nih. Lalu apa? Agama mana Ini itu? dijawab. Iya, ini dijawab, Ji. Santai. Agama mana jawabannya? Iya, ini dijawab. Santai kau diam biar gue jawab. Agama mana jawabannya? Agama mana? Iya, ini gue jawab. Lu diam biar gue jawab. Menggunakan nama Yesus itu agama mana? Iya, lu Agama diam biar gue jawab. Lu tanya kan. Lu dijawab nih. mana? Iya, lu tanya kan. Ini gue jawab nih. Lu dengar. Jawabannya agama mana? Iya, Islam lu kah? dengar. Lu mau dengar nggak? Islam kah? Enggak ada. Iya, lu mau dengar nggak? Diam ya, diam ya, diam. Oke, perhatikan. Pada ayat yang ke pada ayat yang ke-22 23 ada orang yang bernubuat, ya, ada orang yang mengusir setan demi nama Yesus. Ternyata orang ini juga terbuang. Contohnya siapa? Yahya Waloni. Agama Yahya mana? Waloni contohnya. Agama mana jawabannya? Agama Emang mana? ada agama di ada agama di sini? Agama mana? Agama mana? Ada agama di situ tulisannya. Buat, gitu Enggak kan? ada agama nggak di situ tulisannya? Mengusir setan dalam nama Yesus. Kuusir kau. Ya, perhatikan. Dalam nama Yesus, ku tendang pantatmu ya. Muter-muter ke. Kang Jay, malah antum loh yang ngisi ayat itu tadi. Antum betul buat tulisan itu. Kita kan cuma mau tahu kan agama mana pertanyaannya, gitu kan ya Pak Angon kan? Nah, nanti setelah dia Islam tidak menyebut Bapak, masalahnya Bapak ini, Yesus memanggil Bapak ini adalah sesuatu hal yang intim antara hubungan hamba dengan penciptanya, begitu loh, bukan masalah nama Bapak, gitu kan, gitu loh, bukan masalah itu, gitu kan. Nanti kalau hanya yang mengikuti perintah Bapakku yang di surga, adakah perintah Bapak itu untuk menyalibkan Yesus itu?
manusia suci, anak Maria yang lahir dari perawan suci itu larinya beda nanti. Pertanyaannya ini dulu, agama mana? Kok susah kali penjawabannya? Muter-muter kayak kentut dalam sarung kau. Astagfirullahaladzim. Aku cuma mau tahu agama mana. Emang jujur tuh sulit ya. Jujur untuk kemudian mau introspeksi, mau ngakui introspeksi diri itu apa gitu kan. Di kitabnya sendirilah kemudian semua itu ada. Kitabnya lah yang kemudian mengancam dirinya. Berat, emang berat ini. Ada tamu, Mas Uti, ada tamu nih, mungkin siapa dulu? Iya. Iya, halo, selamat pagi. Pagi. Ya, bagaimana ini tema ini yang dimaksudnya? Tidak, temanya adalah Kristen akan diusir oleh Yesus, abangku. Aku buat tema ini. Benarkah demikian, abangku? Kristen yang mana diusirnya? Ya seluruh Kristen lah. Kristen yang mana? Ya, jadi begini ya, kita bicara harus kita tertib ya. Kalau orang lagi bicara kita diam gitu ya, biar kita tahu penjelasannya ya. Ya, silakan. Ya, jelaskan. biar saya baca samamu maksud dan tujuan. Saya tanya dulu samamu, dari perkataan kalimat ini tahu maknanya apa? Apa coba? Ya nanti pada akhir zaman Yesus itu akan mengusir kalian, kok gitu aja. Iya, di mana tertulis itu Yesus mengurus Kristen, di mana? Ayat berapa itu? Matius 7, 22, 23. Jawab dulu, dibaca. Iya. Di sini tidak ada tertulis Kristen mengusir kok, diusir Yesus Kristen kok. Bukan Kristen yang mengusir, abangku, tapi orang yang mengusir Yesus Tuhan, yang bernubuat menggunakan nama Yesus, mengusir setan menggunakan nama Yesus, yang biasanya kayak gini dipraktekkan ya. Iya. Yesus Kristus, kuusir iblis dalam dirimu, ya meskipun itu iblis juga. Itu agama. Iya, pertanyaan saya yang saya bilang, di mana Yesus mengusir Kristen itunya? Abang kan kepalanya dua, bang, ya, atas sama bawah kan, bang. Pakainya itu salah satunya, bang. Iya, makanya kita harus ngomong itu yang jelas. Di sini tidak ada tertulis Yesus mengusir Kristen, nggak ada di sini. Yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat menggunakan nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, agamanya apa? Islam kah? Hindu kah? Buddha kah? Iya, yang saya tanya samamu, kan kamu katakan Yesus mengusir Kristen. Di mana tertulis Yesus mengusir Kristen? Itu yang saya tanya. Di dua tiganya, Anjay, di dua tiga coba. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepadamu, ya kan? Aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kau, gitu. Aku tidak sama gue nggak kenal lu, gitu. Mungkin itu yang ditangkap. Iya, saya baca ya, ya biar jelas ya. Di sini dia berkata ya, ayat 22 sampai 23, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ya kan? Nah, di sini 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Penyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Betul, tepuk tangan. Nah, siapa? Iya, dengar dulu.
Artinya di sini yang disebut yang membuat kejahatan siapa? Orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat menggunakan nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Orang yang berseru-seru kepadaku, yang tidak mengikuti perintah Bapa yang ada di sorga, akan diusir Yesus. Kalau memang bukan Kristen agamanya, di mana perintah dari hukum perjanjian lama bahwa Yesus itu harus dituhankan? Di mana juga di hukum perjanjian lama, di hukum Taurat, bahwa Yesus minta disembah, kecuali manusia yang bangkit dari kubur, memang dia minta disembah. Dan sebarkanlah Injil ke segala makhluk. Kau percaya, baptislah, tidak percaya, hukum. Itu beda konteksnya. Nah sekarang agama mana yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat menggunakan nama Yesus, mengusir setan menggunakan nama Yesus? Silahkan jawab. Iya, ya, saya jawab samamu. Dia sudah menekankan di sini bahwasanya pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang membuat kejahatan. Dengar dulu, yang membuat kejahatan. Yang membuat kejahatan itu tertiblah bicara. Orang lagi bicara, jangan kau bicara. Orang lagi bicara, kau terus bicara, jangan kayak gitu. Ya, sudah diterangkan di sini. Ya, yang membuat kejahatan bukan dalam arti orang Kristen itu semua yang membuat kejahatan, diusir Yesus, bukan. Orang tertentu yang membuat kejahatan, itu yang dimaksud di sini. Pelintir abang ya? Dalilnya enggak. Di situ tidak begini ya. Ku baca lagi ya, ada Bible di sini ya. Di sini ada Bible ya. Di sini tidak dibacakan kayak gini. Ku baca kau ya, jangan kau pelintir ya. Nih. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Pada hari terakhir itu, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami membuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Untuk sebagian orang, aku akan mengusir dia. Nggak ada kata-kata itu, Jang. Yang membuat kejahatan itu, itulah yang diusir, yang tidak dikenal sama Yesus. Itu yang diusir, bukan Kristen. Artinya, dengar makna dari apa yang disampaikan oleh Yesus itu, orang-orang yang membuat kejahatan itulah yang diusir, bukan dalam arti Kristen yang diusirnya, hanya orang yang melakukan kejahatan. Sekalipun dia Kristen, tapi otaknya tidak benar, maka itulah diusir sama Yesus, karena dia tidak benar dilakukan. Gitu yang dimaksud. Itu maknanya. Ya, biar kita lihat dari Matius 25 ayat 12. Ya. Apa jawabannya di sini? Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Siapa itu yang tidak dikenal? Orang-orang yang membuat kejahatan tersebut tidak termasuk di dalam lingkup nama Tuhan Yesus, tetapi dia disebut nama Yesus, Yesus katanya, tapi hatinya bukan di situ, bukan melakukan perintah Tuhan, bukan melakukan perintah Yesus itu, maka dia dianggap dia adalah yang selalu membuat kejahatan, maka tidak masuk diterima dia oleh Yesus itu, maka diusir. Bukan semua Kristen, bukan Kristen semua diusir. Kau itu dilarang tafsir Alkitabmu, itu dilarang tafsir, jangan tafsir sembarangan kau itu. Jadi di sini tertulis kejahatan, bro. Biar pakailah otak itu. Maknanya itu yang diperhatikan. Makna dari apa tulisan itu, kita tahu apa arti, apa tujuan, apa maksud kata-kata kalimatnya itu. Itu yang diperhatikan. Baik abang, baik. Segala sesuatu yang ada di hukum Taurat semuanya harus tergenapi. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang mengikuti perintah Bapakku yang di sorga. Sekarang kalau memang tidak semua orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat menggunakan namaku, tunjukkan satu data aja di penggenapannya di hukum Taurat bahwasanya harus memanggil Yesus Tuhan, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Tunjukkan di mana? Adakah? Ini kan tadi saya
Kali ya. Ini sebenarnya dia udah pengakuan dia sendiri loh. Iya. Betul, ada narasi dalam kitab Anda bahwa orang-orang Anda, saya masih menghormati Anda ya, ada yang kemudian diusir oleh Yesus. Ini pengakuan Anda ya, Pak Lia, Pak Hia. Iya, betul. Berarti kan di sini, sebentar saya baca dulu. Anda kayak melari dari apa yang terbaca deh. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku di surga. Berarti ada perintah-perintah Bapa, ketetapan Bapa yang di surga itu yang telah menjadi ketetapan bagi pengikut yang mengaku Bapa sebagai Tuhannya kan? Betul dong, kalimatnya begitu. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami berbuat demi namamu. Nah ini dipertegas lagi, kalau ada komunitas yang kemudian mereka melakukan ritual ini, dia mengusir Yesus, dia bernubuat, dia segala macam atas nama Yesus, inilah yang mungkin salah satu di antara yang tertolak oleh Yesus. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, nyahlah. Katanya itu berarti mengusir, tadi belum mengusir loh. Berarti diusir, nyahlah daripadaku, kamu sekalian berbuat kejahatan. Jadi jahat namanya ketika ada komunitas menggunakan nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus, bernubuat dengan nama Yesus. Justru itu orang-orang yang sebagai pembuat kejahatan. Begitu kan ayat ini berbicara. Dan Anda udah sebagian kecil mengakui itu. Iya, Bapak. Terus sebagiannya siapa yang dibenar itu yang mana menurut Bapak? Yang selamat itu. Iya, kan sudah bolak-balik saya bilang sama Bapak ya, makna dari perkataan ini, kalimat-kalimat yang telah kita baca ini, bahwasanya yang diusir itu adalah hanya yang membuat kejahatan. Kejahatan apa itu Bapak? Dia orangnya membunuh, suka memberontak, suka tidak mau dia mendengarkan firman Tuhan, diajarkan dengan baik. Itulah namanya orang kejahatan. Bukan dalam arti Kristen itu semua diusir, bukan. Hanya orang-orang yang jahat, yang membuat kejahatan. Saat dia tanya kepada saudara ya, contohnya ya, dari agama Bapak, orang baik-baik kan begitu. Tentunya ada juga orang yang melakukan kejahatan. Apakah itu termasuk juga Allah itu yang kalian sebut itu terusir juga atau tidak? Apakah ikut dia diselamatkan karena dia membuat kejahatan? Sebaliknya seperti itu, apakah bisa? Bapak mau compare dengan Islam? Iya. Baik, kalau dalam Islam Bapakku, betul ada orang-orang yang mereka Islam tapi berbuat kejahatan. Ya, kami akui. Dan mereka berhak mendapat murka Tuhan dong. Ya, kami akui. Mereka masuk neraka. Iya dong, iya, kami akui. Tapi ingat, ada kalimat di pernyataan dari Islam, bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka masuk surga. Kalau kemudian ada proses, ini kembali ke Islam ya. Kalau dalam Islam saudaraku ada proses di mana pakaian bersih ini logika nih, sebagai bentuk percontohan aja, baju kotor itu tidak layak loh Pak masuk ke lemari bersih. Maka logikanya harus ada proses kan, bagaimana baju tersebut yang blokotan dengan kotor tadi kemudian ada bersama dengan baju-baju bersih. Gimana caranya? Ya harus ke mesin cuci. Kan gitu Pak. Ada proses di mana proses bentuk pembersihan dirinya. Masuk ke mesin cuci, dikerendam sekian jam, sekian menit dengan bau yang menyengat, kemudian diputar kanan, putar kiri. Kalau zaman dulu digebotin kan, dipukul-pukulin ke batu yang lampar itu. Iya, kan gitu, maksud Bapak ini kan berarti orang-orang yang bersalah itu yang membuat kejahatan itu berarti dia bertobat, begitu maksudnya Bapak kan? Ada proses Tuhan memasukkan kami ke dalam surga. Ada prosesnya. Sekarang Bapak bertanggung jawab dulu, mau saya ya, Bapak bertanggung jawab, betulkah di ayat yang Bapak miliki ini ada pernyataan bahwa orang yang Anda cintai ini yang oleh Anda dianggap Tuhan ini justru akan mengusir orang-orang yang menganggap dirinya sebagai Tuhan ini akui dulu gitu loh. Kalau ke dalam Islam kami punya penjelasan.
Itu Pak ya. Iya, kan yang Bapak bilang itu sama dengan yang saya jawab di sini kan. Berarti maksud Bapak itu orang-orang yang membuat kejahatan di Islam itu berarti dia harus bertobat, dia harus dikasih arahan dulu begitu baru dia diterima lagi. Itu maksudnya kan? Artinya Bapak udah mengakui kan proses ini kan? Iya, maksudnya dulu seperti itu maksudnya Bapak kan? Bapak Hia. Enggak, dulu itu dijawab dulu. Berarti maksud Bapak kan seperti itu kan? Kalau dia sudah melakukan kesalahan, kalau dia sudah membuat kejahatan, berarti dia harus bertobat, dia baru bisa diterima di kealahan itu. Gitu maksudnya. Bapak Hia, pertanyaan pada hari terakhir. Pak Jai, sebentar Pak Jai. Kalimatnya dituju dua-duanya bagus. Pada hari terakhir, berarti di akhir ini Pak. Bukan ada taubat di sini. Pada hari terakhir banyak orang berseru. Kan gitu kan? Berarti ini hari-hari menjelang kematian loh Pak. Di hari kiamat loh Pak ini. Yang ditolak oleh Yesus itu tidak disuruh untuk bertobat, tidak. Kalau lihat ayat ini, saya nggak tahu lah. Bapak ini kan punya Bapak, tapi ya kembali ke Bapak. Kalau Bapak hanya mau seremis, ingin kelihatan bahwa Islam juga demikian, ya udah monggo, kan gitu. Iya, kan itu yang saya balik. Kan itu yang saya bilang tadi kan. Tidak ada bedanya dengan Bapak, dengan saya yang... Pertanyaan saya adalah, agama mana yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus? Di ayat satunya, tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan Pak, melainkan yang mengikuti perintah Bapakku yang di sorga. Artinya yang mengikuti perintah Tuhannya Yesus. Di situ kan yang mengikuti perintah Tuhannya Yesus. Kalau Bapak bilang tidak, orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, tapi mereka pembuat kejahatan, itu apa Bapak pelintir. Masalahnya kehendak Bapak yang di sorga pun ini, adakah Bapak menyuruh menuhankan Yesus Pak? Ada nggak dalilnya dan datanya? Adakah? Mas kan nggak ada. Kehendak Bapak yang di sorga menyembah kepada siapa? Sembahlah Tuhan Allahmu saja, dan hanya kepadamu lah engkau harus menyembah. Adakah perintah menyembah Yesus? Adakah kehendak Bapak itu ke gereja? Adakah kehendak Bapak itu makan bebong? Nggak ada kan? Di situ tertulis, artinya orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, dialah pembuat kejahatan tersebut. Agama mana pembuat kejahatan ini? Apakah itu Muslim kah? Kristen kah? Hindu kah? Kalau memang bukan Kristen, tunjukkan kepadaku di mana agama yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat menggunakan nama Yesus, dan mengusir setan pakai nama Yesus. Silakan, silakan, gitu loh. Silakan. Itu maksudnya. Silakan. Agama mana itu? Kenapa dipelintir-pelintir dalilnya? Silakan. Kan saya bilang tadi samamu, dari perkataan ini, dari kalimat ini, itu harus kita pahami apa yang telah tertulis dan apa yang telah disampaikan di sini. Harus kita tahu makna, bukan kita hanya membaca begitu saja lalu kita bilang itu tidak baik, itu tidak benar, itu mengusir setan, itu mengusir Kristen. Bukan. Kehendak Bapak yang di surga untuk menuhankan Yesus, di mana dalil dan datanya deh kalau gitu? Di mana dalil dan datanya untuk menuhankan Yesus? Silakan sebutkan. Tak usah dulu lari kita kemana-mana. Ini dulu kita jawab. Di mana dalil dan datanya untuk menuhankan Yesus kehendak Bapak? Kalau memang tidak semua Kristen ini yang akan diusir, silakan dijawab dalil dan datanya di mana? Nggak apa-apa, jujur aja. Enggak percaya dulu kamu ini bahwasanya bukan Kristen yang diusir, hanya orang yang membuat kejahatan. Percaya enggak? Siapa yang menggunakan nama Yesus sebagai Tuhan, mengusir setan pakai nama Yesus dan bernubuat lari-lari kamu. Maaf ya Bapak, saya pikir Anda sudah dikasih 2 kepala tapi tidak digunakan, mohon maaf. Bisa mau sampai tahun depan, sampai Paulus botak datang ke dunia ini untuk diusir Yesus juga nggak akan nyampe. Bisa ya, nggak bisa itu, nggak bisa. Bukan lari-lari Pak, cuman Anda Pak yang tidak menggunakan akal dan logika berpikir Anda. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang mengikuti perintah Bapakku yang di sorga. Kalau memang bukan yang memanggil Yesus Tuhan dan bernubuat pakai nama Yesus yang akan diusir, mana kehendak Bapak di sorga itu disuruh menuhankan Yesus? Itu kan pertanyaannya. Dalilnya mana?
Dalilnya mana? Nggak ada. Yang pasti 71 itu berhubungan dengan 72, berhubungan dengan apa 22 berhubungan 3 berhubungan 224 gitu kan ya. Betul, ya? Itu Maryam. Betul. Kenapa Anda seakan-akan hanya ke 23 saja? Padahal sebelumnya 22 mengatakan yang seperti kami komplain itu. Kitab Anda menjelaskan pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukanlah kami berbuat oh Yesus, aku kan berbuat dengan namamu, kan begitu. Aku mau seru dengan namamu. Pak Angon. Kalau ya. Maryam 71 sampai 72 dan 73 itu sebenarnya berkesesuaian juga dengan Mazmur 66 pasal 12 dan juga Yuda 1:23. Maksudku Matius 21:22. Oh, kalau surat Maryam 71 tadi, saya pikir tadi kan semua orang tuh orang muslim akan masuk ke neraka tuh, Bapak. Bukan, itu kan. Sebenarnya itu juga berkesesuaian dengan Mazmur 66 pasal 12. Kenapa? Karena di Mazmur 66 pasal 12 itu, engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami telah menempuh api dari air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Jadi memang semua orang seperti itu. Selamatkanlah mereka dengan jalan, merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertakan ketakutan kepada orang-orang juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Malah lebih ganasnya lagi Markus 9 pasal ke-49, karena setiap orang akan digarami dengan api, semuanya akan masuk itu ke neraka. Itu dia. Mau apa kau? Iya kan? Jadi percakapannya kayak gini, Bang J. Yesus bilang, aku berkata kepadamu, bukan setiap orang-orang yang bersuruh kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Oten bilang apa? Tapi kami sudah berusaha, kami sudah melakukan banyak hal demimu Tuhan. Yesus bilang apa? Lihatlah, aku berkata jujur kepadamu, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Oten bilang apa? Oten terdiam, Oten gak bisa ngomong apa-apa. Oten kabur, diusir sama Yesus. Makna terusir di sini justru mereka termasuk orang-orang yang tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Di ayat ini sangat jelas. Tapi ya kembali lagi, kalian kalau mau lari dari apa yang tertekstual ya sudah, itu resiko, itu derita kalian. Itu Pak Lia ya, Pak Tia ya. Pak Natael, selamat pagi Pak Natael. Selamat siang. Nathanael. Tadi kamu bilang di mana dituhankan Yesus ya? Itu kamu bilang tadi. 22, 23, 24 itu koneksi Pak. Kalimat yang sangat berkesesuaian kalau saya lihat. Bapak jangan mengambil kedua-tiganya saja, tapi dua-duanya juga itu ayat Bapak. Bapak mau kemana kan tuh ayat dua-duanya? Matius 7, dua-duanya. Matius 7, 21-nya mau kemanakan oleh Bapak. Dia yang tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Apa kehendak dia? Kita tahu bahwa dia menghendaki sesuatu apapun, bahwa dia adalah segala-segalanya. Yesus ada utusan kan gitu. Monitor ini. Halo Jai. Iya, monitor. Ada. Iya. Nggak apa-apa, dulu. Maka betul, tanyakan oleh Pak Elhia sekarang. Kalian ini mengikuti kehendak Bapakku, Bapaknya di surga nggak, kan gitu? Ya, silakan Pak. Gimana kalau memang menurut Bapak tadi, aku perjelas lagi. Kalau memang menurut Bapak tidak semua Kristen yang akan diusir, itu pun sudah memelintir. Sekarang tunjukkan di mana dalil dan datanya bahwa Bapak itu menugaskan untuk menyembah Yesus, bernubuat menggunakan nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Di mana? Kalau di Al-Quran sudah jelas Pak, ada dalil dan datanya. Tidak boleh memanggil Yesus Tuhan. Bahkan di dalam kitab Bapak sendiri, sembahlah Tuhan Allahmu saja, dan hanya kepadamu lah engkau harus menyembah. Berkesesuaian Pak dengan Al-Maidah ayat 116. Wa idza qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Udah jelas Pak itu. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Enggak
Enggak, katanya. Maha suci Engkau ya Allah, katanya. Tidak patut bagiku mengatakan apapun yang bukan hakku. Jadi ketika nanti ada Yesus turun ke bumi, ditanya loh sama Yesus, kau nanti memang kapan aku menyuruh kau menyembah kepadaku, Pak Hia? Itu waktu bangkit dari kubur. Kok kayak gitu nanti? Makanya tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, bernubuat menggunakan namaku, mengusir setan menggunakan namaku, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ini agamanya apa? Kristen kah? Islam kah? Hindu kah? Silahkan tunjukkan kalau memang bukan Kristen, gitu loh maksudnya. Paham tak? Udah kan? Udah saya bicaranya. Tadi kamu bilang di mana menuhankan Yesus ya? Saya jawab samamu di sini ya. Ya, di mana ayatnya ini? Kita lihat Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa Yesus yang disebut sebagai firman adalah setara dengan Allah. Baru kita lihat dari Yohanes 20 ayat 28. Dia begini berkata, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allah setelah melihat kebangkitannya. Kita lihat Roma 9 ayat 5. Sebab mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur, yang termasuk diantaranya ialah Kristus menurut daging, yang ada di atas segala sesuatu, Allah yang terpuji di atas segala sesuatu untuk selama-lamanya. Amin. Ayat ini menjelaskan bahwa Kristus yang adalah keturunan dari bapak-bapak leluhur juga adalah Allah yang terpuji. Titus 2 ayat 13. Dengan ini mengartikan penggenapan pengharapan kita yang berbahagia dengan pernyataan kemuliaan Allah yang membesar dan juru selamat, kata Yesus Kristus. Ayat ini menyebut Yesus sebagai juru selamat kita yang menunjukkan peran pentingnya dalam keselamatan manusia. Oke, Bapak. Selain ayat ini di atas, ada juga ayat yang selain yang secara implisit menunjukkan ketuhanan Yesus, seperti ya penyembahan yang diterima Yesus. Ya, Matius 11 ayat 14, 33, 28, 9, Lukas 45, 52, Yohanes 9 ayat 38. Ya. Pengakuan Yesus sebagai Tuhan dalam konteks doa dan penyembahan Yohanes 13:13. Ya, Pak, ya. Nah, itu ya. Dan saya jelaskan lagi di sini. Dengar dulu, bentar ya. Pak, udah kepanjangan. Enggak. Ya, kita edukasi bukan membodohi, oke? Yohanes 1 pasal ke-1 tidak ada yang menyebutkan bahwasannya di situ harus menyembah Yesus. Pertama, Bapak membawa Galatia, oke? Bapak membawa Titus, Bapak membawa apalah itulah namanya ya. Di mana Pak legitimasi Yesus Galatia? Siapa penulis Galatia itu? Kutanya samamu. Ayo. Penulis Galatia itu siapa? Penulis Galatia itu adalah Paulus. Siapa Paulus itu? Paulus itu menurut Yesus adalah penyesat. Di mana? Di mana Paulus penyesat? Di mana? Yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia dan sebagai anak manusia. Baca Galatia 3:11-12. Sebab aku Paulus menegaskan kepadamu bahwa Injil yang kuberitakan bukanlah Injil manusia, sebab aku menerimanya bukan dari manusia. Itu Pak, Bapak nggak bisa bawa Galatia. Aku maunya kehendak Bapak yang ada di sorga. Di mana tertulis kehendak Bapak? Semuanya ada di hukum Taurat. Di mana hukum Taurat? Harus menyembah kepada Yesus. Bisa jawab? Di mana hukum Taurat? Harus mengobarkan tumbal manusia. Di mana di hukum Taurat itu boleh makan babi? Di mana di hukum Taurat bahwasanya Yesus harus diludahi, ditombak? Di mana? Ayo jawab. Ya, yang dimaksudnya itu yang Paulus, ya, yang dimaksudnya itu memang bukan dari manusia diterima firman itu, tetapi itu dari Tuhan atau Allah. Itu yang dimaksud, bukan dalam arti itu palsu. Ya, saya baca ya, dengar, saya baca ya, samamu. Lihat dari Filipi 2, dengar dulu, maka satu-satu. Ya. Gimana Pak? Kita lihat dari Filipi 2. Filipi ya, siapa Pak penulisnya?
Udah, tahu saya dulu baca dulu sekali ya. Filipi siapa Pak? Filipi siapa Pak? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak Filipi menganggap siapa, Pak, kesetaraan penulisnya? dengan Allah itu Bapak, sebagai saya milik tanya yang dulu. harus. Filipi siapa penulisnya? Saya minta tadi di hukum perjanjian lama. Filipi siapa penulisnya? Saya minta tadi di hukum perjanjian lama, hukum Taurat. Segala sesuatu harus tergenapi semuanya di hukum Taurat. Siapa Pak Filipi penulisnya? Mencret dia. Ayo, siapa Filipi penulisnya Pak? Galatia 13 buku itu siapa Pak penulisnya itu? Siapa? Paulus. Paulus. Oke. Paulus menerima 13 buku itu dari manusia atau bukan manusia Pak? Dari manusia dengan urapan Roh Kudus. Dari manusia. Tolong dibacakan Galatia 3 11 12. Galatia 3 11 12 silahkan dibacakan. Dari mana dia? Coba bacakan kencang-kencang. Kalau memang itu dari manusia, silahkan bacakan Galatia 3 11 12. Bacakan Abang Natalin. Maaf, Pak, saya tidak bisa baca karena kalau saya baca ini saya keluar dari Baik, saya bacakan Galatia 3. grupnya. Iya. Galatia 3 11. Oke, 11 ya. Sampai 12. Oke. Di sini juga ada Bible di tempat saya. Baik, kita baca ya Galatia 3 11 12. Orang yang hidup oleh hukum Taurat, ia terikat oleh hukum Bukan, itu. Galatia 3 nih. Nih ya, bisa kelihatan ya, tunggu dulu ya, aku bacakan ya. Nih. Kelihatan nggak kawan-kawan? Nih, bacakan Kak Cap. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil. Bukan. Waduh, aku nggak bisa lihat lagi kacamataku di mana. Nah, bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Yesus manusia atau bukan? Kutanya samamu. Yesus Berarti manusia kan atau? udah jelas bahwa berarti kan udah jelas di situ bahwa yang mengajarkan Paulus itu adalah Roh Kudus, karena dia bukan terima dari Roh, bukan dia terima dari manusia. Roh Kudus. Jadi itu sudah jelas karena Yesus mengatakan di ayat yang lain di Yohanes ini bahwa Bapak lihat, dia akan lihat dulu ya. Oke, Bang Natali Leon, aku pertegas lagi dari awal. Jadi tema tadi adalah Kristen akan diusir oleh Yesus. Saya bisa membawa dalil dan datanya di Matius 7 22 sampai 23. Nah, kenapa di situ Yesus yang akan diusir oleh Kristen akan diusir oleh Yesus? Karena tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang mengikuti perintah Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir itu banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku akan bernubuat menggunakan namamu, mengusir setan menggunakan namamu, bermukjizat menggunakan namamu. Nah, pada hari terakhir itu Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah kau daripadaku, karena kalian semua pembuat kejahatan. Sekarang agama mana yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat menggunakan nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus? Agama mana? Kalau memang itu bukan Kristen, tunjukkan dalilnya. Oke, Pak. Nah, itu baca baik-baik, karena dikatakan di situ Matius 7 orang yang melakukan kehendak Bapakku. Ya, silakan. Jawabannya itu Kristen atau betul, bukan? betul. Kristen. Betul. Nah, ini jujur. Karena ditegaskan di situ. Jujur, tepuk tangan dulu. Ini jujur. Bener kan saya? Jujur ya. Nah, aku cuma mau jujur aja. Ini Pak, begini. Makanya baca baik-baik itu. Ya. Baca baik-baik dulu ayatnya di situ, Pak, supaya kita bisa diskusi dengan baik. Karena dikatakan di situ bahwa orang yang melakukan kehendak Bapakku, ya kan? Nah, sekarang buka Yohanes 6 ayat 40. Apa katanya di situ? Kehendak Bapakku yang seperti apa? Silakan. Bapak baca Yohanes 6 ayat 40. Ya, silakan. Silakan Bapak baca. Saya sudah hafalnya ya itu. Kan Bapak ada kitab di situ. Nah, coba baca di situ, Pak. Yohanes 6 ayat 40. Meskipun saya sudah ada Bible di sini, Bapak kan yang membawa dalil dan data. Saya sudah hafal ayat itu, Pak. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu setiap orang itu kan masuk Bapak kan, yang melihat
anak dan percaya kepadanya Ya, betul sekali. Pertanyaannya Dan muncul, harus percaya kepada kehendak Yesus, Bapa kan? ini percaya kepada anak Ya, ini harus sebagai percaya kepada utusan Yesus. atau sebagai Tuhan. Ayo. Ya, dijelaskan di situ bahwa dia harus kena mengenal Yesus dan percaya kepada Yesus sebagai Kalau Bapak membaca Yohanes 6:40, apakah Bapak percaya, apakah sebab umat Islam inilah percaya Yesus? kehendak Bapakku, yaitu setiap orang yang melihat anak dan percayanya, percaya kepadanya, memperoleh hidup yang kekal. Baca Yohanes 7:3. Bapak baca sekarang, gantian sekarang. Itu betul Gantian itu. sekarang. Baca Yohanes 17 pasal ketiga. Ayo gantian. Gantian. Baca Yohanes 17 pasal ketiga, hidup yang kekal itu gimana? Gantian. Sekarang saya tanya, apakah kalian percaya Yesus sebagai anak? Kan tidak, kan? Baca dulu Yohanes 17 pasal ketiga. Baca dulu. Itulah itu yang dimaksud di Matius 7 ayat 21. Jadi jangan kita baca dulu, hidup yang kekal itu apa? ayatnya. Oke, hidup yang kekal itu adalah artinya hidup setelah kematian. Baca Yohanes 17 pasal ketiga, bahwasanya hidup setelah kematian itu hidup yang kekal. Coba baca Yohanes 3 ayat 16. Yang benar. Oke, tunggu dulu. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang mengikuti perintah Bapakku di sorga. Anda diam dulu ya, saya jelaskan dulu ya. Oke, Bapak bilang, Jai, host silahkan baca. Baca di mana? Yohanes 6 pasal 40. Saya percaya. Kenapa? Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang percaya kepadanya, di sini Yesus kan, memperoleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saya percaya kepada Yesus. Amin. Haleluya. Tunggu dulu. Namun ketika saya bertanya kepada Yesus, wahai Yesus, bagaimana hidup yang kekal siapa itu? yang percaya Yesus di sini? Yohanes 17 pasal ketiga. Apa kata Yesus? Baca dulu. Silakan dibaca. Apa kata Yesus? Itu kan ada korelasinya lagi dengan ayat baca dulu Yohanes 3 ayat pasal ketiga. Silakan dibaca Yohanes 17 pasal ketiga. Ayo, baca dulu. Yohanes 16. Yohanes 17 pasal ketiga. Coba baca Yohanes 3 ayat 16. Wah. Kalau saya yang buka di sini, saya keluar, Bang. Ya. Kalau saya yang buka di sini, saya keluar. Jadi Bapak nggak pernah baca Bibelnya, nggak mau baca Bibelnya, nggak hafal. Nggak mau, kita kan nggak hafal. Ya, betul, tapi tadi Bapak bisa itu baca yang ini, baca yang mengasihi saya Yohanes 6 pasal ke-40. Ayo. Kenapa Bapak sekarang itu kan memang itu kan memang sudah ditahu bahwa kalau ada yang bilang begini, ini jawabannya kan begitu. Karena di Matius itu dikatakan setiap orang memang ditujukan kepada. Baik, silahkan Bapak baca sendiri. Ini adalah Yohanes itu. Oke, diam dulu Bapak, diam dulu. Ini adalah Yohanes tidak sesuai dengan kehendak yang Bapak. Diam dulu Bapak, silakan. Nih, ini yang ketiga ya. Nih, yang ketiga, silakan dibaca. Yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu apa, Pak? Silakan baca kencang-kencang. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu apa, Pak? Baca saja, Pak. Baca saja. Oke, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Artinya apa, Pak? Yesus adalah sebagai apa, Pak? Sebagai Tuhan. Itu kan Yesus di situ kan mengenal Bapa, mengenal Yesus. Yesus di situ menegaskan bahwa dia mengenal Bapa. Dia mengenal Allah. Artinya karena Yesus mengatakan aku keluar. Ngomongnya gantian. Yohanes 17 pasal ketiga tadi Bapak sendiri loh yang bawa data Yohanes ke-6 pasal ke-40. Semua kehendak Bapak ada di Yohanes 6 pasal ke-40 harus percaya kepada Yesus. Sekarang Bapak nggak percaya sama Yesus. Apa? Itu tidak salah, Bang, tidak salah. Karena memang Yesus sendiri yang mengenal Bapa yang di surga. Pasal ketiga tadi percaya Yesus sebagai apa, Pak? Bapa sebagai firman karena dia mengenal Bapa. Karena tidak mungkin Yesus mengatakan bahwa aku mengenal dia
kalau dia tidak keluar dari Allah Bapa itu sendiri, karena memang Yesus adalah firman. Pak, Kita kembali ke Yohanes 1 ayat 14. mengenali Yesus Yohanes 14 di situ, firman telah menjadi manusia. Bapak, Tuh. Yohanes